Pernah nggak sih teman-teman itu membayangkan gimana hidupnya kalau kita hidup sendiri tanpa ada tempat, tanpa adanya masyarakat, atau bahkan tanpa adanya interaksi antar keluarga? Sampai parahnya lagi, nggak ada interaksi dengan orang tua. Tapi hal tersebut mustahil untuk terjadi di dunia nyata. Kenapa? Manusia itu diciptakan untuk saling bantu membantu. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain, baik dalam hal belajar, hal bekerja, atau saling curhat pun kita masih butuh bantuan manusia lain. Nah, inilah yang dinamakan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia itu pasti terikat dengan aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tujuan norma itu apa sih sebenarnya kalau ada di masyarakat? Nah, gini, norma itu sebenarnya tujuan itu simpel banget, yaitu dia membantu masyarakat tersebut hidup aman, damai, tentram, dan juga harmonis. Nah, jadi sebagai makhluk sosial itu tadi yang membuat manusia tersebut harmonis, yaitu norma. Namun masih banyak di antara masyarakat kita yang masih tidak patuh terhadap norma. Bahkan aparat penegak hukum pun masih ada yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Hal ini akan menimbulkan suatu yang serius jika kita melakukannya terlalu banyak. Ini yang dinamakan dengan penyimpangan sosial. Seperti yang sudah dikatakan tadi, penyimpangan sosial ini dia itu akan bisa dikendalikan oleh yang namanya pengendali sosial. Nah, tujuan pengendali sosial ini dia tuh bertujuan untuk mengurangi penyimpangan sosial dan berusaha mengajak anggota masyarakat untuk beralih ke pribadi yang lebih baik. Nah, pengendali sosial ini memiliki yang namanya tuh dua sifat. Yang pertama adalah sifat preventif. Preventif. Sifat preventif, pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya suatu penyimpangan sosial. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang tua kita menasehati kita atau mengingatkan kita untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau penyimpangan sosial. Sedangkan yang kedua ada yang namanya pengendalian represif. Pengendalian yang ditujukan untuk memulihkan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya, setelah terjadinya tawuran antar siswa, para guru tuh mencoba untuk mempersatukan dua kubu tadi dan mencari solusi masalah dari hal tersebut. Nah, pengendalian sosial di masyarakat itu ada banyak. Kita bahas yang pertama, yaitu cara pengendalian melalui lisan dan juga simbolik. Ini disebut juga dengan pengendalian persuasif, yaitu mengajak dan membimbing anggota agar dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara lisan, dia kayak membicarakan hal tersebut baik-baik, menasehati juga bahkan, dan juga mengingatkan terhadap anggota agar tidak terjadi penyimpangan sosial. Sedangkan secara simbolik itu bisa melalui berbagai macam media kayak tulisan atau mungkin spanduk besar atau poster yang dibuat kayak stop penyimpangan sosial atau iklan masyarakat, hindari penyimpangan sosial dan lain-lain sebagainya. Itu tadi yang disebut dengan cara pengendalian pertama melalui lisan dan simbolik. Lalu cara pengendalian kedua itu melalui kekerasan. Nah, dari bahasa ini agak gimana gitu ya, emang agak kasar dikit karena dia melalui kekerasan. Berbanding terbalik dengan yang sebelumnya, ini disebut dengan pengendalian koersif. Ini menekankan pada tindakan atau ancaman dengan kekuatan fisik. Supaya apa? Dia supaya benar-benar berakhir lagi. Dia udah jerah karena udah dihukum atau dikendalikan dengan hal-hal yang berbau fisik. Seperti simpelnya itu
pedagang kaki lima yang gerobaan di trotoar, itu dia kan pasti dianggap melanggar tata tertib, karena trotoar itu fungsinya untuk pejalan kaki. Jadi nggak ada yang boleh beraktivitas di trotoar kecuali pejalan kaki. Nah, jadi di sini aparat menggunakan tindakan kekerasan dengan menyita dagangan dan membawa pedagang tersebut ke pihak yang berwenang seperti Satpol PP atau bahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, di sana maka masyarakat akan menjadi jerah dengan adanya pengendalian sosial dalam bentuk kekerasan. Yang ketiga, pengendalian sosial melalui imbauan serta hukuman atau reward and punishment. Ini juga disebut dengan pengendalian preventif. Maksudnya itu gimana? Dia akan diberi imbalan atau reward setelah dia melakukan tindakan yang baik sesuai dengan norma yang berlaku, aturan yang berlaku, dan masyarakat senang dengan mereka. Nah, contohnya tuh kayak gimana? Dia taat aturan di sekolah, disiplin di lingkungan kerjanya, habis itu dia saling membantu juga dalam masyarakat. Nah, maka dia akan mendapatkan suatu reward, baik itu beasiswa, jalan-jalan, atau bahkan reward sekecil apapun yang mungkin itu berharga bagi dia. Sedangkan untuk pengendalian melalui hukuman atau punishment itu seperti memulihkan keadaan sebelum terjadi pelanggaran. Hampir-hampir mirip lah sama yang sebelumnya tadi. Contohnya seperti dia mungkin bolos sekolah, ya kan, dia cabut dari pembelajaran di sekolah padahal itu masih pagi banget, maka dia akan mendapatkan punishment dari guru BK, mungkin dipanggil orang tuanya, atau mungkin lebih parah lagi ya di DO gitu. Oke, yang keempat itu pengendalian melalui sosialisasi. Pengendalian melalui sosialisasi ini itu menurut Enrich Fromm, ini jika masyarakat ingin berperilaku sesuai norma, dia harus disosialisasi, atau dia tuh kayak diberi pembelajaran tentang apa sih itu norma, apa sih gunanya norma, gimana sih kalau kita hidup gak ada norma gitu. Kayak sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan yang berwenang, atau bahkan skala terkecil aja kayak guru di sekolah yang memberikan kita sosialisasi tentang bahaya ini, bahaya itu, gunanya ini, gunanya itu, begitu. Yang kelima, pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Nah, menurut Richard Leffer, pengendalian sosial ini bertujuan agar meningkatkan kebutuhan individu agar bisa diterima di suatu kelompok. Itu tadi yang disebut dengan tekanan sosial. Dia berasal dari proses yang lahir dan juga kebutuhan individu. Yang keenam, pengendalian sosial formal dan informal. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hahn, pengendalian formal ini dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, lembaga-lembaga berwenang, atau mungkin lembaga pemerintahan yang memang itu tugasnya. Maksudnya lembaga resmi ini gimana? Kayak sekolah tuh. Nah, sekolah itu kan udah dari pemerintah, kayak lembaga resmi yang dibuat untuk mendidik kita. Nah, jadi di situ tuh mereka juga melakukan pengendalian yang namanya pengendalian formal, atau juga bahkan lembaga-lembaga resmi yang ada peraturan-peraturannya seperti perusahaan mungkin. Nah, itu tuh makanya dibilang itu tuh adalah pengendalian formal. Sedangkan pengendalian informal itu dilakukan oleh kelompok kecil, kayak di dalam keluarga. Nah, kita dikendalikan oleh orang tua kita, dinasehatin oleh orang tua kita, atau mungkin dalam sekelompok kecil, dalam sekelompok pertemanan antara si A sama si B sama si C. Nah, itu tuh bisa juga disebut dengan pengendalian informal, agar kelompok itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau penyimpangan kita di. Lalu yang keenam lalu yang ketujuh sekaligus terakhir, cara pengendalian melalui institusi dan non-institusi. Melalui institusi ini maksudnya gimana? Yaitu dengan lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, orang yang merampok rumah warga pasti akan dimasukkan ke dalam penjara. Lalu yang melalui non-institusi atau di luar institusi sosial itu seperti mendamaikan dua orang yang sudah bertengkar di awalnya.
ya. Jadi dia dinamaikan dengan mediasi, ada pihak ketiga di dalamnya. Jadi kesimpulannya, banyak cara untuk menghindari penyimpangan sosial, banyak cara yang dilakukan untuk mengembalikan warga ke hal yang baik. Tidak satu saja, tapi banyak. 7 ini belum semua dari pengendalian sosial yang ada di masyarakat. Ini hanya ringkasan dari pengendalian sosial ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Dan teman-teman, jangan sampai teman-teman terjerumus bahkan menggemari yang namanya penyimpangan sosial. Teman-teman harus sadar bahwa kita adalah anak generasi muda yang akan mencerahkan masa depan negara kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk yang menyebabkan negara kita bahkan keluarga kita hancur. Pesan saya, jaga diri teman-teman, jaga pergaulan, dan juga jaga ibadah serta koneksi kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.